Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cek suara saya sudah terdengar jelas, Ibu Bapak semua. Mohon dibantu di feedback, disampaikan di kolom komentar. Kalau suara saya sudah jelas, tulis jelas. Begitu juga dengan gambar saya, Bapak Ibu. Kalau gambar saya tampak di layar kaca Bapak Ibu dengan eh, terang, apa ya bahasanya ya? Terang, oke. Tulis terang. Oke, sangat terang. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah merespon lewat kolom komentar. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Sudah siap? Baik. Oke, Bapak Ibu yang di TikTok juga boleh komen kalau suara saya jelas begitu ya. Di YouTube, kalau belum bisa ditulis di kolom komentar, suaranya gemeresek bang, suaranya jelek gitu. Tulis aja. Terang banget, baik. Baik, insya Allah semua channel YouTube, TikTok, dan Zoom sudah clear ya, Bapak Ibu. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin matikan mic kembali Bapak Ibu. Terima kasih sudah menjawab salam saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bukan hanya sebatas keluar dari lisan kita, tapi juga syukur dalam bentuk tindakan. Kata guru kami, Ustadz Lukman, itu menyampaikan definisi syukur yang terbaik adalah mengoptimalkan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita. Ya, jadi kalau kita dititipkan kesehatan, dititipkan harta, dititipkan apapun itu, gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang dicintai Allah, itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Ya, mengoptimalkan segala sesuatu yang Allah titipkan kepada kita semua untuk kebaikan. Ya, malam hari ini Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan punya internet, punya wifi, punya device untuk belajar. Bapak Ibu gunakan untuk bisa bermajelis, hadir di malam hari ini di Hijrah Bersama UAS. Itu juga salah satu bentuk syukur. Mudah-mudahan kita dalam sisa usia kita diberikan kesempatan untuk terus senantiasa bersyukur dengan tindakan-tindakan yang insya Allah menuju dalam kebaikan kita insya Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, salam kenal untuk Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir. Izin saya perkenalkan diri, nama saya Alvin, ya biasa disapa Bang Alvin. Izin bersama Bapak Ibu untuk memfasilitasi selama 1 jam ke depan kita akan belajar bareng di Majelis Hijrah Bersama UAS ini. Saya ingin cek dulu Bapak Ibu yang sudah hadir baik di TikTok, di YouTube, dan di Zoom ini. Ada yang baru pertama kali hadir? Coba katakan saya yang baru pertama kali hadir. Saya. Dan juga saya ingin tahu Bapak Ibu yang sudah hadir ini dari mana saja. Boleh tulis di kolom komentar dari mana saja asalnya. Depok, Jakarta, Sidoarjo. Oke. Oke, Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan hadir semuanya. Ada dari NTB juga, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kembali merespon pertanyaan saya. Mudah-mudahan antusiasme Bapak Ibu untuk malam hari ini belajar, ya malam hari ini bisa semangatnya terjaga dari awal sampai akhir nanti, sampai kurang lebih jam 9 lewat. Ya insya Allah kita akan belajar kembali bersama
guru kita akan berdiskusi, berdialog, ya. Setelah nanti sesi tanya jawab, sesi materi begitu, akan ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat tidak sabar untuk bisa menyimak. Tapi sebelum itu kami mengajak Bapak Ibu yang pertama, kalau bisa nama Zoom-nya di rename Bapak Ibu, yang di Zoom ya, karena yang dapat kesempatan untuk bisa bertanya nanti hanya yang lewat Zoom, ya, yang lewat Zoom. Yang di YouTube ataupun yang di TikTok yang ingin bergabung di Zoom, Bapak Ibu bisa klik link tanya uas.id/Zoom. Tanya uas.id/Zoom. Tanya uas.id/Zoom. Nah, itu link untuk bergabung di kajian hijrah bersama UAS ini lewat Zoom Bapak Ibu ya. Ya, kesempatan untuk bisa Bapak Ibu bertanya, bisa langsung daftar di situ. Untuk Bapak Ibu yang joinnya lewat YouTube atau TikTok. Oke ya, linknya sudah kami tautkan. Mohon dibantu ya Bang Ilham dan tim. Baik, kemudian Bapak Ibu di rename ya, kalau bisa diubah namanya dengan format nama strip kota. Contoh Alvin, strip Yogyakarta gitu. Alvin, strip Jogja. Ya, Ibu Waryanti Tangerang. Nah, betul. Ibu Arbayah dari Rokan Hulu. Ya, di rename Bapak Ibu ya. Diubah namanya. Kemudian untuk mengkonfirmasi bahwa Bapak Ibu sedang menyimak dengan sungguh-sungguh, kami menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk bisa open cam, buka kameranya. Ini sekaligus menunjukkan keseriusan Bapak Ibu semuanya untuk belajar. Ya, kecuali untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang uzur, sedang berhalangan, ya, mungkin sedang menyusui, sedang dalam perjalanan, kami maklumi untuk tidak open kamera. Tapi yang standby, sedang di dalam rumah, ya, sedang mungkin dalam kondisi yang sangat nyaman, sebisa mungkin Bapak Ibu open kameranya, tunjukkan sikap siap untuk belajar ya, duduk, jangan sandar-sandaran, karena tempat bersandar hanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian siapkan juga buku catatan. Ya, buku catatan atau device lain yang memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa mencatat. Ya, bisa pakai HP, bisa pakai note, ya bisa pakai iPad dan lain-lain. Ya, sehingga ilmu nanti yang disampaikan tidak menguap begitu saja, Bapak Ibu bisa menyerap ilmunya. Kita niatkan juga apa-apa yang kita dapatkan lewat thalabul ilmi ini, kita juga bisa menyampaikan ulang. Nilai-nilai yang disampaikan bisa kita salurkan kembali, kita ajarkan kembali kepada orang lain. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita. Sehingga belajar ini tidak hanya berhenti pada diri kita. Kita niatkan bukan hanya untuk menghilangkan kebodohan diri kita, tapi juga niatkan untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Jadi suatu saat misalnya kita ditanya dengan case-case, kasus-kasus tertentu, ya bisa menjawab karena kita tahu ilmunya. Inilah pentingnya untuk mencatat. Karena satu-satunya cara untuk mengikat ilmu adalah dengan pena Bapak Ibu, dengan catatan. Maka kami mengajak Bapak Ibu untuk ditulis poin-poinnya, apapun nanti insight yang disampaikan oleh gurunda kita, Tuan Guru serta Abdul Somad. Baik, Bapak Ibu langsung saja mari kita awali dengan sama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya? Insyaallah malam hari ini kita akan belajar kembali bersama guru kita membahas tentang ta'awun dan kewajiban sosial seorang muslim, ya, tolong menolong dan kewajiban sosial seorang muslim. Baik, langsung saja Bapak Ibu kasih saya emotikon yang menunjukkan kesiapan Bapak Ibu untuk belajar. Kasih emotikonnya di kolom komentar. Setuju Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Cakep, Ibu Okta Riza. Oke, baik Bapak Ibu. Masya Allah, terima kasih kembali untuk Bapak Ibu yang sudah merespon. Mudah-mudahan semangatnya terjaga sampai akhir.
Insya Allah dalam durasi 30-40 menit Ustadz akan menyampaikan materi dan nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Akan ada mungkin 5 orang terpilih yang bisa berdialog, berdiskusi langsung bersama Tuan Guru. Siap ya? Baik, langsung saja kepada yang kami muliakan Tuan Guru Ustadz Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim Pontianak, tim yang ada di Riau. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tema kita malam ini tolong menolong dan kewajiban sosial. Dari saling peduli ke aksi nyata. Pembahasan pertama surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ujungnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah 'alal birri dalam perbuatan baik. Hasan baik, thayyib baik, jayyid baik, khair baik, ni'mah baik. Tapi kenapa yang dipakai di sini adalah wa ta'awanu 'alal birri. Kata birri itu digunakan dalam Al-Qur'an untuk yang level paling tinggi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra, perbuatan yang paling luhur, paling mulia yang kau lakukan untuk Allah, al-birru adalah kebaikan yang levelnya paling tinggi, VVIP. Allah. Setelah itu, kata al-birru dipakai untuk orang tua. Makanya kita mengenal ada istilah birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Maka ayat ini menyuruh kita untuk tolong-menolong dalam perbuatan kebaikan yang paling tinggi. Wa ta'awanu 'alal birri, setelah itu baru takwa. Tolong menolonglah kamu, bekerja samalah kamu, berpartnerlah kamu, berkonsolidasilah kamu. Jangan kesendirian. 'Alal birri, perbuatan baik yang paling tinggi kualitasnya, wa taqwa, dan yang membawa kepada ketakwaan, kepada takut kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu saling tolong-menolong untuk ismi, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Lihatlah betapa indahnya susunan Al-Quran. 2 balas 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau tidak bisa melakukan yang 2 ini, paling tidak yang 2 ini jangan lakukan. Kalau belum bisa melakukan al-birri wa taqwa, maka paling tidak jangan lakukan ismi, dosa, wal-udwan, dan permusuhan. Dalam konteks kekinian kita sekarang, ngirim bantuan belum bisa. Ya paling enggak jangan fitnah alal ismi. Wal-udwan, permusuhan. Permusuhan terhadap wilayah konflik ini sekarang luar biasa. Tak perlulah saya jelaskan secara detail, kita bisa baca sendiri. Apa sebetulnya yang terjadi? Kita masih belum lagi siap mental untuk bermedsos ini. Sehingga kalau orang-orang yang setengah-setengah bisa rusak pikirannya. Jadi kita kembali menyadarkan, tidak bisa ngaji kecuali kita dengan orang yang kita kenal, orang yang kita tahu. Walaupun mungkin tidak secara personal kita kenal, tapi paling tidak kita tahu ini guru kita, ini ustadz kita, ini kiai kita, ini habib kita. Sehingga tidak terikut sampah-sampah media sosial. Makanya ngaji. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua. Al-Baqarah 143. Poin kedua, Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum.
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu. Dalam kitab tafsir, wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kamu. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kamu. Apa kronologis ayat Al-Baqarah 143 ini? Bahwa ketika Nabi sahabat sampai ke Madinah, mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 18 bulan. Selama 18 bulan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, setelah itu turunlah ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat wajahmu menengadah ke atas langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika ayat ini turun, maka sahabat-sahabat Nabi ini datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Yang mereka tanyakan apa? Yang mereka tanyakan bagaimana sholat saudara kami yang selama 18 bulan dulu dia menghadap ke arah Baitul Maqdis dan dia meninggal dunia. Bagaimana sholatnya? Maka turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka. Allah tidak menyia-nyiakan salat mereka. Artinya apa? Enggak usah kalian pikirkan salat mereka yang 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis itu. Salat mereka sudah diterima Allah. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Sudah meninggal pun saudara itu, masih tetap mereka pikirkan sholatnya. Padahal orangnya sudah meninggal. Sekarang kita di pelupuk mata, nampak rumahnya hancur di handphone kita. Nampak pohon kayu mengelilingi masjid. Di balik celah-celah kayu itu ada becak. Rupanya di dalam itu timbunan rumah orang. Kok bisa nggak ada kepedulian? Apa sebetulnya yang terjadi pada diri kita? Qurannya sama seperti Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, sama yang kita baca. Hadisnya sama, Allahnya sama, Nabinya sama, makannya sama. Kenapa kita bisa mati rasa? Padahal sahabat dulu, sholat saudaranya yang sudah meninggal pun jadi pikiran dia. Sampai dia bertanya langsung ke Nabi, bagaimana dengan sholat mereka? Kita lanjutkan. Yang ketiga. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman secara sempurna. Tamamul iman. Kalaupun kamu beriman, iman kamu sudah ada tapi belum sempurna. Sedangkan kita ini mau segala sesuatunya sempurna. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman secara sempurna hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau saya senang peci ini ada di kepala saya, maka saya juga senang kalau peci ini berada di kepala saudara saya. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman sempurna hatta yuhibba li akhi, sampai dia sayang kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi, kalau sesuatu itu ada pada dirinya. Dia juga senang kalau sesuatu itu ada pada saudaranya. Apa maknanya? Kesempurnaan iman dilihat dari rasa kepada saudara. Mereka di sana tidak ada air bersih, di
perbatasan Sumatera Utara, Langkat dengan Aceh, Aceh Tamiang yang paling parah ini. Sumatera Barat, Padang, setiap hujan lebat air masih naik lagi. Lalu kemudian Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sibolga. Mereka mengambil air disiram dengan teh, sisa-sisa serbuk teh untuk menghilangkan bau untuk minum. Tak ada air bersih. Alhamdulillah kita dengan segala keterbatasan melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat, tim UAS dibawa oleh Ustadz Al-Nob Dinar membawa ke Sumatera Barat. Kemudian tim UAS Ustadz Nazar beserta Ustadz Riza dan sahabat-sahabat yang ada di Aceh. Lalu kemudian insya Allah nanti saya sendiri baru berangkat pada tanggal 25, 26, 27 ke Nangro Aceh Darussalam. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah bosan, jangan pernah jumu, jangan pernah muak. Karena kalau sebulan ini kita fokus pada air bersih. Dan tadi dapat kabar yang paling diperlukan sekarang kelambu. Karena banyak nyamuk. Saudara-saudara kita ini tak ada rumah, anak-anak kecil. Jadi kalau dapat dikirimkan kelambu, bisalah mereka tidur. Kemudian busa. Karena bawah ini, busa kah, plastik kah, yang penting bisa mereka tidur di bawah. Dikelilingnya kelambu malam. Karena bekas banjir, bertelur nyamuk. Nyamuk ini luar biasa. Jadi kalau kita masih merasa nyaman dengan kasur kita, tak teringat kita ke saudara kita. Kita ini, kalau ada orang mengatakan, oh mereka sedang diuji. Kita lah yang sedang diuji. Diuji sekarang iman kita ini. Mereka diuji sabarnya, kita diuji iman. Beriman tidak kita ini? Sempurna tak iman kita? Kalau kita sanggup menengok saudara kita. Ini baru tahap untuk air bersih, kelambu, makan, pakaian. Karena mereka memang betul habis semuanya. Bukan cuman rumahnya, kampung hilang. Lalu kemudian yang ke depan itu adalah bagaimana menyiapkan rumahnya, masjidnya, pendidikan, sekolah, anaknya ngaji atau tidak. Jadi ini masih panjang lagi perjalanan. Sama seperti tahun 2004 ketika tsunami. Dan ini lebih dahsyat daripada tsunami. Karena kalau tsunami itu beberapa meter, ratus meter dari pantai. Kalau ini semuanya lebih dahsyat. Lebih banyak kehancuran dan kematian. Kalau tsunami dulu, dunia internasional, Turki, China, Eropa, Australia membangunkan rumah. Nah, bagaimana dengan yang sekarang terjadi? Nah, jadi jangan pernah muak, karena ini terkait dengan iman kita. Ini kita tidak hanya bicara tentang kemanusiaan, tapi juga bicara tentang keimanan. Baik, berikutnya yang keempat. La yu'minu, masih yang ketiga tadi, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbul nafsi, sama macam sayang kepada diri sendiri. Itu hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Berikutnya yang keempat. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kapan Allah mau menolong kita? Selama kita mau menolong saudara kita. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah, tolong saudara kita. Ini saudara kita memang betul-betul sedang menjerit. Makannya, mandinya, air bersihnya, kelambunya, sekolah anaknya. Kalau mau kita dapat pertolongan Allah dengan cara apa? Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhih,
selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Rawahu Muslimun. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Lalu kemudian berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima, ahabbun nasi ilallah. Siapa orang yang paling disukai Allah? Siapa orang yang paling dicintai Allah? Ahabbun nasi ilallah. Orang manusia yang paling disukai, dicintai Allah. Anfa'uhum. Orang yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itulah orang yang paling dicintai Allah. Siapa di antara kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka itulah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah masanya kita memberikan manfaat. Saudara-saudara kita ada yang sudah sampai ke sana. Kita dengan segala keterbatasan belum mampu sampai ke sana, kirimkan. Apa yang bisa kita kirimkan? Kan beras, kanan, mengirimkan air bersih, mengirimkan kelambu, mengirimkan pakaian, kain sarung, baju. Ahabbun nasi ilallah, orang yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum, orang yang bisa memberikan manfaat. Wa ahabbul a'mali ilallah, apa amal yang paling disukai Allah? Apa amal yang paling dicintai Allah? Sururun tudikhiluhu ala muslimin. Kebahagiaan, rasa bahagia, rasa senang yang bisa kau masukkan. Tudikhiluhu, yang kau bisa masukkan ke dalam hati saudara. Betapa bahagianya mendapatkan air bersih. Betapa bahagianya saudara kita itu kalau dapat baju koko, baju kemeja, baju kaos. Dia tak bersalin, tak berganti, tak bertukar pakaian. Handuknya. Kemarin kata Ustaz Salim Afilah datang. Hal-hal yang kalau di lapangan itu banyak sekali hal-hal yang tidak terpikirkan kita di sini. Deodoran. Bayangkan. Apa yang penting Ustaz salah satunya? Deodoran katanya. Kenapa? Karena mereka berhari-hari. Tak ada sabun, tak ada apa. Sehingga perkumpulan pengap. Jadi bawakan deodoran. Berita tadi bawakan kelambu. Kan nggak terpikir sama kita itu. Yang di lapangan itu. Sururun tudikhiluhu ala muslimin. Membahagiakan hati mereka. Kalau belum bisa membahagiakan mereka, ya janganlah ejek, olok, caci maki, segala macam di internet itu. Sampah-sampah itu. Paling tidak kita tidak usah share. Kita sibukkan saja diri kita dengan yang baik-baik, yang positif-positif. Sururun tudikhiluhu ala muslimin. Membahagiakan hati saudara kita. Au takshifu anhu kurbatan. Atau engkau singkapkan kesulitannya. Kesulitan itu seperti kain handuk yang jatuh ke pelimbahan, jatuh ke parit, jatuh ke comberan. Lalu kemudian dia tiba-tiba melekap ke badan seseorang, lalu kita singkapkan, kita buangkan. Takshifu anhu kurbatan. Engkau singkapkan segala kesulitan, kesusahan hidup. Au taqdi anhu dainan. Atau kau bayarkan hutangnya. Ada saudara yang sedang kesulitan, kesusahan, kepayahan. Bayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Atau engkau halau, engkau usir rasa laparnya. Jadi kalau orang bertanya, masih ada orang lapar sekarang Pak Ustadz? Ya. Yang ditangiskan mu'alim dengan meneteskan air mata. Bayangkan itu, mantan panglima perang. Gubernur. Kok bisa-bisanya dia nangis? Apa yang ditangiskannya? Rasakan rakyatnya meninggal itu bukan karena banjirnya. Rakyatnya itu meninggal itu bukan karena banjir. Tapi karena nggak makan. Efek apa? Efek lambatnya
penanganan bencana, lambatnya bantuan itu sampai. Itulah yang ditangiskan. Terisolir, tertutup kampung, tak sampai bantuan. Berapa perusahaan-perusahaan yang punya helikopter, tinggal kerahkan saja. Seperti tidak ada komando dan tak ada komandan. Tapi terlalu banyak orang mencela gelap, sehingga akhirnya semakin gelap nanti. Kenapa kita tidak berusaha untuk menyalakan lilin? Kalau sudah gelap semua menyalakan, kenapa lampu tak hidup, kenapa minyak habis, kenapa genset rusak, kenapa? Tapi ada beberapa saudara kita yang menyalakan lilin. Walaupun akhirnya dia terbakar. Maka kita berusaha untuk menyalakan lilin. Au tatrudu anhu ju'an. Engkau halau kelaparan, rasa lapar. Berikutnya poin yang ke-6. Ini poin yang kelima tadi, hadisnya riwayat Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Berikutnya yang ke-6. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Sudah berdoa kepada Allah. Maka ini kesempatan. Dawu mardakum, obati orang yang sakit di antara kamu bis sadaqah dengan mengirimkan sadaqah. Kirimkan, transferkan ke lembaga yang terpercaya, sedekah. Setelah itu, Allah Ta'ala menurunkan kesembuhan sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Kedudukan Nabi yang begitu dekat dengan Allah SWT. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Hadisnya ada dalam kitab Imam At-Tabrani. Berikutnya adalah yang ke-7. Inna sadaqata, sesungguhnya sadaqah, tufi'u ghadabar Rabbi, memadamkan murka marahnya Allah. Saudara-saudara yang selama ini berbuat maksiat, dosa, lupa, lalu beberapa hari ini tidak mencari tapi tampil gambar-gambar banjir bandang. Lalu kemudian tersentuh hatinya. Bagaimana cara meredam, memadamkan murka Allah ini? Sedekah. Cari lembaga yang terpercaya, transfer. Cara memadamkan, tutfi'u, memadamkan ghadabar Rabbi, api murka kemarahan Allah. Dengan cara bersedekah. Apalagi watadfa'u mitatassu. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan sedekah itu tadfa'u, menolak mitatassu, mati su'ul khatimah. Kita selalu berdoa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Di antara cara menolak su'ul khatimah, mendapatkan husnul khatimah adalah dengan cara sedekah. Berikutnya yang ke-8. Berikutnya yang ke-8 adalah hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Tentang orang yang berada di dalam gua terkurung, gak bisa keluar. Dan dia bertawassul, menyebut amalnya dalam doanya. Aku beramal, gaji pembantuku tidak ku ambil. Pembantuku pergi, ku tidak tahu dia pergi kemana. Duit gajinya ku belikan ke kambing-kambing yang beranak pinak. Maka aku bermohon kepadamu, ya Allah, berkat sedekahku ini, bukakanlah pintu gua ini, terbuka sepertiga. Jadi salah satu doa kita ini, kesempatannya, habis transfer, habis bersedekah, kita berdoa. Ya Allah, berkat sedekahku ini, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Maka lepaskanlah aku dari segala kesulitan. Sembuhkan aku, keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Berdoa menyebutkan
berdoa menyebutkan amal, dan di antara amal itu yang paling afdal adalah sedekah, itu ada dalam ajaran syariat Islam. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Berikutnya yang ke-9. Surat Al-Munafiqun ayat 10. Poin yang ke-9 surat Al-Munafiqun ayat 10. Orang-orang yang sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia ditanya, apakah kamu mau hidup? Mereka semuanya menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau hidupkan kami untuk masa waktu limit yang sedekat, sekecil, sedikit-dikitnya, sedetik. Kalau aku hidupkan kau sedetik, kau mau apa, kata Allah? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersodakoh. Ternyata orang-orang yang sudah mendahului kita itu, yang orang kaya, yang pejabat, mereka semuanya mau bersodakoh. Andai mereka dihidupkan 1 detik, tik, dia hanya ingin mengklik transfer banking, klik, habis itu mati lagi. Begitulah keinginan mereka. Fa'asaddaqa, kami mau bersedekah. Berikutnya yang terakhir, yang ke-10. Nanti sampai masanya masuk ke dalam. Hanya ada 2 tempat. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman beramal soleh tempatnya di surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang kafir yang mendustakan ayat kami ulaika ashabun nar. Tempatnya neraka. Dan ketika mereka dibawa ke surga, ada salah satu pintu. Pintunya tertulis babus sadaqah. Mereka adalah orang-orang yang menolong saudaranya dengan bersodakoh. Inilah masanya kita tolong saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dimanapun kita tolong, jangan sampai tidak menolong. Kalau duitnya sedikit, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kirimkan sesuai dengan kemampuan batas yang sudah diberikan Allah. Itu lebih kurang 10 poin kepada Bang Alvin Firdaus. Sebagaimana biasa kita kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Terima kasih Tuan Guru sudah memberikan pencerahan untuk kita semuanya, ilmu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, segala sesuatu yang kita dengarkan pada malam hari ini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan hikmahnya, mendapatkan pelajarannya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena sebaik-baik ilmu, ya bukan hanya sebatas jadi wawasan, apa-apa yang tadi disampaikan Tuan Guru, rasa-rasanya semua ilmu praktis gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa seorang muslim mesti sedekah, berbagi, dan lain-lain gitu. Ilmu amal-amal yang nyata gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi muslim yang bukan hanya fanatik dalam belajar, tapi juga bisa fanatik dalam beramal gitu, kurang lebih. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Saya langsung saja persilahkan karena waktu cukup singkat, sudah jam 8:30. Kami menganjurkan Bapak Ibu untuk buka kamera yang ingin bertanya. Saya persilakan pertama Ibu Nurul Kholisoh dari Kalimantan Selatan. Bisa dibuka mic-nya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini, Ustadz, kan misalkan sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Kita ini misalkan dalam keadaan kesulitan juga, tetapi karena kebiasaan kita tidak bisa melihat saudara kita menderita, kemudian kita melakukan sodakoh itu dengan apa yang ada, terus kemudian kita mengusahakannya sampai ibaratnya kita sendiri pun tidak tidak punya apa-apa lagi gitu. Ini bagaimana Ustadz kalau kayak gini?
Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nabi menjumpai sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, siapa yang di antara kamu siap menerima tamu? Siapa di antara kamu yang siap menerima tamu? Ada tamu ini datang. Dalam Islam, tamu itu punya hak 3 hari 3 malam. Untuk tidur dan makan di rumah kita. Siapa yang siap menerima tamu, kata Nabi. Dengan ringannya dia angkat tangan. Saya menerima tamu ya Rasulullah. Ya udah bawa. Sampai di rumah, dia suruh tamunya tidur di ruang tamu. Sebelum tidur tentu makan dulu. Dia tanya istrinya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, ada. Tapi untuk makanan anak kita. Ada yang bisa dimakan, tapi untuk makanan anak kita. Cukupnya cuman untuk anak kita dan sedikit. Lalu kemudian dibagi 2. Ini untuk anaknya. Yang ini nanti saya akan suguhkan ke tamu 1 piring. Nanti kita matikan lampu. Lalu kemudian dia suguhkan ke tamu. Dia bilang ke tamunya, makanlah. Karena kebetulan ini lampu bermasalah. Dia matikan lampu. Tamunya makan. Kira-kira apa yang dia lakukan? Enggak tahu kita. Tak ada disebutkan dalam hadis itu. Apakah dia mulutnya pura-pura berbunyi. Wallahu a'lam bishawab. Besok pagi dia datang. Selesai besok pagi dia seperti biasa jumpa dengan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Bunyi hadisnya dhahik. Dhahik itu artinya tertawa. Menisbatkan tertawa kepada Allah. Itu masuk dalam kategori tajsim. Tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka golongan ahli sunnah wal jamaah memaknai ketawa di situ adalah Allah ridha. Tapi bunyinya ketawa. Allah tertawa melihat perbuatan kalian tadi malam. Maksudnya adalah Allah ridha dan menurunkan rahmatnya ke kalian tadi malam. Yang tetap menerima tamu. Padahal itu jatah makan kalian. Dengan cara mematikan lampu. Adakah orang di zaman sekarang ini yang lebih susah? Jadi kalau ada orang yang tidak terkena bencana sekarang mengaku susah. Saya kira sesusah-susahnya kita, ya ada yang bisa kita makan. Mungkin kalau ada orang yang tidak membantu sama sekali, kecuali andai di tempat itu pun, dia bisa bagi. Andai sama-sama di satu lokasi, yang satu desa terisolir, yang satu ini tidak di seberang sungai, artinya masih bisa dapat bantuan. Maka yang dia, ada orang yang lebih membutuhkan daripada dia. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat orang Madinah. Mereka lebih mendahulukan saudaranya walau kana bihim khasasah, walaupun mereka memerlukan, mereka sangat berhajat, mereka membutuhkan. Tapi mereka lebih mendahulukan saudaranya. Begitulah mereka. Jadi sebetulnya kalau kita lihat berislam ini bukan hanya terjebak pada ritual sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Tapi juga bagaimana kita bisa menekan, melawan hawa nafsu. Sehingga kita lebih mempedulikan saudara kita. Jadi kalau kita lihat itu sahabat-sahabat Nabi itu. Ya mereka manusia biasa seperti kita. Tapi rasa persaudaraannya lebih mendahulukan saudaranya dalam melaksanakan haji. Labbaik Allahumma syuburumah, labbaik Allahumma syuburumah, aku hajikan syuburumah kan. Kata Nabi, kau sudah haji atau belum? Belum. Dia lebih ingat saudaranya daripada dirinya sendiri. Jadi krisis kita ini adalah krisis iman.
dalam bentuk persaudaraan. Kalau masalah orang umroh, memanglah kita ini jamaah haji umroh terbesar di dunia. Kalau masalah sholat, insya Allah masih banyak sholat. Tapi kalau sudah masalah persaudaraan, nggak terlalu peduli. Maka persaudaraan ini kaitannya bukan masalah akhlak. Banyak orang menyebut persaudaraan ini akhlak, bukan. Persaudaraan ini kaitannya adalah akidah. Persaudaraan ini adalah masalah keyakinan. Jadi kalau ada orang sibuk bicara akidah, bicara tauhid, tapi tak ada pedulinya sedikit pun, akidah apa yang mengajarkan membiar orang mati dalam kelaparan? Sedangkan dalam Islam memberi makan, memberi minum seekor anjing pun bisa menyebabkan turunnya rahmat Allah. Nah, jadi kita sesuailah dengan kemampuan kita masing-masing. Apa yang bisa kita kirimkan, berapapun yang bisa kita transferkan ke lembaga yang terpercaya, mudah-mudahan sampai insya Allah. Demikian Ibu Nur Khalisah. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ustadz. Ini itu sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjut ke penanya berikutnya. Sebelum ke Bapak Ibu, saya dulu Bapak Ibu ya. Saya izin bertanya. Ustadz, kami di lembaga sosial itu punya punya kegelisahan gini, Ustadz. Kami terkadang itu dikomentari berkaitan dengan pola pendistribusian pola pendistribusian donasi begitu ya. Jadi terkadang ada yang mengatakan begini, kalau kita terlalu sering memberi orang, itu menciptakan orang-orang yang mentalnya selalu tangan di bawah. Jadi terus-terusan aja kita lembaga sosial ini istilahnya ngasih santunan begitu berulang-ulang bertahun-tahun, yang si mustahik ini tidak upgrade gitu, tidak bertumbuh, yang akhirnya menciptakan ya mental manusia yang tangannya di bawah terus gitu, Ustaz. Apakah dalam yang ingin kami tanyakan, apakah dalam Islam apakah Nabi juga mungkin ada strategi begitu, Ustaz? Bagaimana koridornya kita dalam berbagi? Apakah memang ada misalnya dalam berbagi itu cukup beberapa kali saja terhadap seorang, atau memang ada misalnya Nabi mencontohkan dalam berbagi ini bukan ngasih ikannya, tapi misalnya ngasih pancingnya begitu, supaya orang mustahik ini upgrade menjadi pribadi yang lebih baik gitu, sehingga menjadi muzaki nantinya. Itu yang ingin kami tanyakan. Masalah yang ditanyakan Bang Alvin ini tidak simple, tidak sederhana. Dia masalah yang kompleks. Dia masalah yang sistemik, sistem. Kita bisa aja melarang orang untuk tidak bersedekah. Nggak usah sedekah. Tapi, pajaknya harus tinggi, terukur, dan tepat. Sebetulnya masyarakat itu nggak banyak yang diminta masyarakat itu. Masyarakat cuma minta 5. Dia mau bayar pajak. Yang dia minta cuma 5. Yang pertama, jalannya bagus. Jalan dulu. Dia mau keluar rumah, naik motor, naik sepeda, jalannya mesti bagus. Dari mana jalan dibangun? Dari pajak. Yang kedua, anaknya sekolah, biayanya murah. Gratis, Eropa. Mesir, Al-Azhar tuh, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis. Saya 4 tahun di situ gratis. Dapat beasiswa lagi. Yang ketiga, tamat dari sekolah, mudah kerja, lapangan pekerjaan. Andai pun dia belum dapat kerja atau sudah pensiun, ada subsidi makan. Harga makan itu murah, kenapa? Karena ada subsidi. Yang kelima, kalau dia sakit,
Ya, syukur-syukur gratis. Kawan saya sakit usus buntu, gara-gara makan cabai, bijinya tak dikunyah, menumpuk biji cabai di dalam. 2.000 pon. Tunjukkan kartu Al-Azhar, majanan, free, gratis. Jadi sebetulnya, di mana-mana ada orang susah. Di Mesir ada orang susah. Di Malaysia saya pergi ke kampung, ya macam kampung kita juga. Cuma mereka nggak susah-susah kali. 5 itu aja jaminkan. Jalan bagus, anak bisa sekolah, tamat sekolah bisa kerja, harga makan murah, dan kalau sakit 5 itu aja, insya Allah. Orang hidup ini ya makan ini, hidup ini sekedar makan pakai. Hidup ini simpelnya, sederhananya makan pakai. Ada yang dimakan, ada dipakai. Cukuplah itu hidup. Dan susah-susah kali. Nah, jadi orang yang mengatakan nggak usah sedekah itu memanjakan. Saya setuju. Tapi lihat juga kondisi saudara kita ini. Atau kumpulkan ini orang yang komen-komen ini dikumpulkan, tanya apa yang sudah kau tol. Jangan-jangan dia nolong pun nggak juga gitu. Transfer pun tidak, membantu pun tidak, nyinyirnya minta ampun. Nah gitu. Jadi saya setuju bahwa masyarakat itu tidak manja. Bagaimana Nabi? Nabi mengajarkan orang yang meminta-minta nanti di akhirat daging-daging wajahnya ini berguguran dari tulang wajahnya. Dagingnya ini copot. Apa makna kiasan itu? Sanggupkah kita menemui orang dalam keadaan daging wajah kita copot? Tak, malu. Satu aja bisul, malu kita jumpa orang. Di akhirat bertemu dengan orang dalam keadaan daging wajah ini copot, berguguran. Orang yang menghilangkan rasa malunya untuk minta-minta. Tapi namanya orang lapar, gimana nggak minta? Pernah nggak lapar? Kalau nggak pernah lapar, nggak usah lah ngejek orang lapar kalau belum pernah lapar. Datang orang ke tempat saya cerita tentang kesusahannya. Begitu begini begono cerita susah. Habis itu saya tanya satu pertanyaan aja. Kau seumur hidup kau pernah nggak minjam beras? Belum pernah Pak Ustadz. Aku pernah minjam beras, saya bilang. Berarti lebih susah aku lagi dari kau. Jadi saya tahu saya bagaimana perasaan orang. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan ada 2. Lisa'ili wal mahrum. Ada orang yang dia lapar dan dia nggak tahan. Dia minta. Tapi ada orang yang lapar, dia tahankan sampai mati. Makanya ada orang mati kelaparan. Mati-matilah asal jangan minta. Yang kurang ajar ini yang nomor 3. Dia mengeksploitasi kelaparannya. Menjual kelaparan. Nah ini yang jahat ini. Makanya kita yang bergerak di bidang ini juga. Selektif kita. Nah, orang ini sudah berapa tahun dia ini sebagai peminta-minta ini. Kok nggak mampu-mampu dia. Tapi kita juga bisa juga kejam juga. Karena nggak bisa standar Malaysia, standar Eropa kita bawa ke sini. Nah, jadi makanya saya jawab di awal tadi, ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau di Malaysia, di Brunei Darussalam, orang tidak makan, ya bisa jadi karena dia malas kerja, bisa jadi begitu. Tapi tempat kita, semangat pun dia kerja, dia mau kerja di mana? Nggak ada lapangan kerjanya. Berapa S1 yang tidak dapat pekerjaan yang layak? Nah itu, jadi kita masing-masing mengoptimalkan, bagi pemberi juga, bagi yang mengelola bidang sosial ini juga menseleksi, upayakan selektif. Kalau kami calon santri baru diperiksa rumahnya bagaimana, ada fotonya, foto kamar, foto dapur, foto dari depan, ada surat dari RT RW, berapa gaji bapaknya, berapa tanggungan.
keluarga berapa orang, tim surveinya ada, mesti begitu. Nah, dan kemudian ada yang memang dia produktif. Dia bisa nyuci, bisa nyetrika. Ya belikan mesin cuci, belikan setrika, buatkan kursus laundry, bagaimana penggunaan deterjen, pewangi, bagaimana supaya rapi. Dia bisa buka laundry kecil-kecilan. Yang selama ini pikul, gorengan pikul, belikan yang bisa pakai motor supaya dia bisa keliling jualan. Tapi ada yang nggak bisa sama sekali. Janda tua, orang laki-laki tua renta, hidup sebatang kara. Itu nggak bisa kita suruh jualan. Dia itu memang konsumtif. Sebulan berapa makan dia? 1 juta. Kasih dia 12 juta untuk setahun. Memang begitu pemberiannya, zakatnya begitu. Nah itu. Saya kira begitu Bang Alvin, dilihat dari semua aspek. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kami lanjutkan selanjutnya ke penanya Ibu Utami dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya langsung saja ya Ustadz, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dalam hal tolong-menolong. Jika seorang istri menolong suami dengan menjadi tulang punggung sementara untuk keluarganya karena bisnis suami sedang sulit, apakah sebaiknya ia juga menanggung pengeluaran ekstra suaminya yang tidak terlalu mendesak? Itu yang pertama Ustadz. Lalu yang kedua, jika seorang laki-laki dan perempuan mereka sepupu menjadi mahram karena sepersusuan, apakah kakak dan adik mereka juga menjadi mahram semua atau hanya mereka berdua yang mahram? Lalu yang ketiga Ustadz, yang terakhir, di rumah banyak sekali undangan dan surat-surat berisikan tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu boleh kami buang atau harus dihilangkan dulu? Menghilangkannya bagaimana? Apakah cukup dengan spidol saja atau ada cara lain? Karena banyak sekali jumlahnya. Itu saja Ustadz. Mohon maaf pertanyaannya banyak. Jazakallah khair. Seorang suami wajib memberikan 5 kepada istri, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara 5 ini yang tidak pakai duit cuman perhatian saja. Itu pun kalau perhatiannya cuman mata sama senyum, kalau nggak ngasih hadiah. Kalau ngasih hadiah pakai duit juga. Makan pakai duit, pendidikan pakai duit, tempat tinggal pakai duit, pakaian pakai duit. Perhatian pun kalau ngasih hadiah, surprise pakai duit juga. Artinya, suami memberikan 5 ini. Kalau dia mampu. Dia tidak mampu karena satu dan lain hal. Maka dia bilang ke istrinya, aku tak mampu memberikan ini kepadamu. Makanan aku belum bisa. Pakaian aku belum siap. Karena keadaan ekonomi ini. Maka daripada aku minjam ke orang lain, ku pinjamlah duitmu. Karena kebetulan kau orang kaya, karena kau punya kos-kosan, karena kau AS, karena kau perusahaan. Jadi suami meminjam kepada istri itu bisa. Atau istri itu berzakat kepada suaminya bisa. Suami tidak bisa berzakat ke istri karena tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Tapi kalau istri berzakat kepada suami bisa. Misalnya istrinya punya duit 1 miliar. Berarti zakatnya 25 juta. Maka si istri mengatakan zakatku 25 juta. Daripada ku kasih ke orang lain, ku kasih ke kamu 25 juta. Jadi harus jelas akadnya dalam Islam ini. Yang membedakan, maaf, yang membedakan antara zina dengan tidak, itu di mana letaknya? Akad itu. Maka begitu juga dengan akad muamalah ini. Ketika istri memberikan uang ke suami, apa ini uang ini? Apakah ini sodako? Apakah ini zakat? Apakah ini dain pinjam-meminjam? Karena suami dengan istri akhirnya yang lebih parahnya lagi, uangmu adalah uangku, hartamu adalah hartaku.
Dia tidak begitu. Karena kalau suami meninggal, istri dapat harta warisan dari harta suami. Suami meninggal, istri meninggal, suami dapat harta warisan dari harta istri. Artinya apa? Ada harta istri, ada harta suami. Oke, kita balik ke pertanyaan. Bagaimana kalau istri ini menolong suaminya? Jelaskan dulu akadnya di awal. Oh, nanti suami kaget. Hanya ngaji. Yang jadi masalah ini salah satunya ngaji, satu nggak ngaji. Kaget dia. Mana duit kau, kata suami. Ini akadnya apa, kata istri. Gue kaget. Oh, ini aliran kau, aliran Ustadz kau ini nggak betul ini. Padahal dia nggak ngaji. Tapi kalau mereka sama-sama ngaji, makanya mesti ada konsultan keluarga, konseling. Yang spesialis di bidang ini banyak. Yang sahabat saya, Ustadz Salim Afillah. Merayakan bahagianya merayakan cinta. Di setiap kota dia buat kajian. Nah, jadi enggak apa-apa istri menolong suami, tapi akadnya harus jelas. Sampai kapan? Berapa lama? Nah, gitu. Ya syukur-syukur kalau istrinya mengatakan semua yang kukasih ini sama kau sedekahku dah. Jangankan duit ini, nyawa pun kukasih sama kau, kata dia. Itu udah alhamdulillah. Harus jelas dari awal. Yang kedua tentang masalah sepupu. Sepupu tidak mahram. Karena sepupu tidak mahram karena tidak masuk dalam kategori mahram disebabkan nasab. Lalu kemudian ibu mereka adik-beradik. Sepupu dia, ibunya. Kemudian ibu ini pernah menyusukan anak ini. Ibu ini pernah menyusukan anak ini. 5 kali kenyang. Disusukannya kenyang. Disusu ini kakaknya dicatat. 5 rada'atin. 5 kali kenyang. Si A ini disusukan oleh makciknya ini. Saudara maknya ini. 5 kali kenyang si A ini. Kepada si ibu ini. Otomatis si A ini tidak bisa menikah ke anak-anak ibu ini. Ke sepupunya ini. Si A. Tapi si A ini punya saudara, si B. Apakah si B ini bisa menikah dengan anaknya tadi? Karena yang menyusu ini si A ini. Adik saya misal menyusu dia kepada ibu susuan. Maka dia tidak boleh menikah kepada anak-anak ibu susuannya itu. Nah, lalu kemudian saya mau menikah dengan anak ibu. Saya bisa karena saya tak ada hubungan dengan ini. Ini tentang persusuan. Kemudian yang ketiga tentang tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Sekarang sudah banyak saya lihat surat undangan sudah tidak lagi tulis Bismillah, tidak lagi tulis ayat. Tulis Latin saja. Pakai BISMILLAHIRRA gitu aja. Karena surat undangan ini kadang dibuang-buang. Saya kalau ada tulisan-tulisan Arab itu saya kumpul. Semua yang ada tulisan Arab saya kumpul, makalah. Sekian bulan saya bakar. Saya paling suka membakar-bakar. Jadi kalau di rumah, Selasa, Rabu, Kamis, kumpulkan semua kertas-kertas itu yang ada ayat, yang ada membakar. Membakarnya nggak bisa sekali bakar begini. Sobek satu-satu. Dan kalau sekali bakar nanti yang dalam tak terbakar. Sobek. Makanya dulu waktu saya sedang bakar-bakar itu lewat orang yang jual kertas-kertas. Jual aja Pak, katanya. Enggak, saya bilang. Itu kalau saya jual itu makalah-makalah yang ada tulis Arabnya itu, nanti pas mau tahun baru, dicetak mereka untuk trompet. Itulah dulu kejadian ada dalam trompet itu ayat Al-Quran. Kenapa? Gara-gara orang menjual Quran lapu. Quran simpan. Kalau nggak bisa juga dibakar. Jadi debu.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah pukul 9, masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi. Saya persilakan. Selanjutnya Ibu Periani dari Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron atas waktu yang diberikan Ustaz. Afwan. Terima kasih juga ilmunya. Yang ingin kami tanyakan, tadi kan kita jelaskan di poin 8 bahwa saat kita bersedekah boleh kita berdoa. Terus pertanyaan saya, setelah kita berdoa, apakah kita masih dapat pahala untuk di akhirat nanti? Yang kedua, mana yang lebih diutamakan atau yang besar pahalanya? Bersedekah kepada masyarakat umum atau bersedekah kepada orang yang soleh yang kita tahu dari pergaulannya. Ya, sekian Ustadz, syukron. Allahumma inni atawassalu ilaika, ya Allah aku bertawassul kepadamu. Berkat sedekahku tadi pagi, maka luluskanlah anakku. Apakah sedekah yang sudah kita pakai untuk bertawassul ini masih ada pahalanya di akhirat? Ya, masih ada pahalanya. Dari mana Ustadz menyimpulkan masih ada pahalanya? Karena Nabi tidak mengatakan sedekah orang yang berada di dalam gua itu sudah terhapus pahalanya karena sudah dipakai untuk bertawassul. Karena tidak ada hadis dari Nabi mengatakan pahalanya hilang, maka balik kepada hukum asal bahwa pahalanya tetap ada, dibalas di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat pahalanya nanti di akhirat. Akan dibalas Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dia dapat di dunia itu bonusnya. DP-nya dulu dia dapat di dunia. Nanti di akhirat baru fullnya. Seberapa persen DP-nya itu? Celupkan jari kita ke dalam danau, ke dalam laut, ke dalam samudera. Lalu kita tarik. Yang menempel di ujung jari, itulah dunia. Yang kekal di lautan, itulah akhirat. Jadi kalaupun doa kita makbul gara-gara tawassul itu yang kita dapatkan balasannya hanya setetes ujung jari. Yang nanti kelengkapannya di akhirat nanti insya Allah. Silakan bertawassul dengan sedekah. Jangan khawatir pahalanya hilang. Karena kita tetap mendapatkan di akhirat. Kemudian bersedekah ini ada nggak level-levelnya? Level yang paling afdal bersedekah kepada keluarga. Kepada keluarga. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada orang fakir pahalanya cuman sedekah. Tapi bersedekah kepada orang fakir yang keluarga pahalanya dua. Sadaqatun wasilah. Dapat sedekah dan dapat silaturahmi. Lalu kemudian keluarga membutuhkan dan orangnya alim, soleh. Maka dapat 3. Kenapa? Yang satu ini kalau kita kasih, ya untuk perutnya aja, untuk sendiri aja. Tapi orang ini kalau kita kasih, dia mengajar, dia mendidik, dia guru, dia imam, maka banyak manfaatnya. Berapa kadar manfaat yang bisa diberikan orang? Sebesar itu pula lah pahala yang sampai ke kita. Makanya saya memilih untuk duit YouTube itu ke anak santri. Kenapa? Anak santri ini ngapal Quran, nanti dia jadi ustazah, dia akan buat rumah Quran, dia akan punya murid. Bayangkan pahala orang yang mewakafkan tanah pesantren Al-Muqaddasah, Gontor, yang dulu membangunkan kelas, membangunkan masjid Al-Muqaddasah. Mantan Menteri Agama Bapak Maftuh Basyuni.
membangunkan masjid. Lalu kemudian salah satu santrinya adalah Ustazah Fatimah, yang sekarang muridnya 590 orang, baru dari satu santrinya. Bagaimana dengan santri-santri lain yang ngajar, yang punya pondok? Dibandingkan dengan kita bersedekah dengan orang yang, bukan saya mengecilkan, bukan menyepelekan. Ini karena pertanyaannya tentang kelipatan-kelipatan. Tapi jangan nanti kalau ada orang lapar kita biarkan mati, enggak, tetap kita kasih. Tapi kalau cerita kelipatan, ya tentu kepada orang yang lebih besar manfaatnya, lebih banyak. Man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala. Bayangkan orang yang berwakaf ke Al-Azhar Mesir. Berapa alumni Al-Azhar itu yang menjadi alim, menjadi faqih, menjadi masyayikh, menjadi guru, menjadi rektor, menjadi ustadz, pendiri pondok. Pahalanya orang mendirikan Al-Azhar itu dulu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ibu Periani atas pertanyaannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada guru kami yang kami muliakan, Tuan Guru, yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk berbagi ilmu. Semoga setiap ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bermakna untuk kita, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, dan kita ajarkan. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 9:06, kami minta maaf untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand, sudah nulis panjang gitu ya, cuman belum dapat kesempatan. Insya Allah di lain kesempatan, di Selasa depan kita akan dialog kembali. Terakhir sebelum kita dengarkan kalimat penutup, ya closing statement dari guru kita dan juga doa bersama, seperti biasa Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk ikut terlibat dalam amal soleh, dalam kebaikan. Ada beberapa menu amal soleh ya yang bisa Bapak Ibu ikuti untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin bersimpati dengan saudara-saudara kita yang hari ini tertimpa musibah bencana banjir ya di Sumatera, ya baik di Aceh ataupun Padang begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ikut kontribusi dengan berdonasi lewat sidak.id /UAS Peduli Sumatera. Ya, alhamdulillah di beberapa hari yang lalu kita sudah mengirimkan kurang lebih 20 kontainer ya yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Ya, 20 kontainer. Dan juga Bapak Ibu, menu kebaikan yang lain Bapak Ibu bisa ikut berwakaf untuk pembangunan asrama, pembangunan ruang kelas ya, masjid yang ada di Pondok Pesantren Az-Zahra. Dengan cara Bapak Ibu klik sidak.id /UAS. Ya, Bapak Ibu bisa pilih, nggak usah bingung, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Kami izin putarkan video penyaluran 20 kontainer bantuan kemanusiaan untuk saudara kita di Sumatera. Dengan ini secara resmi truk bantuan kemanusiaan diberangkatkan menuju Aceh. Kita doakan semoga perjalanan diberkahi dan sampai tujuan dengan selamat menuju Aceh. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kami sudah menautkan 2 link di situ. Ya, link pertama itu ada link untuk bantuan kemanusiaan kita, bisa Bapak Ibu support lewat link tersebut, sidak.id /Peduli Sumatera. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin berkontribusi dalam wakaf, ya wakaf pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra, itu bisa klik link yang ada di bawahnya. Keterangannya sudah kami tuliskan di kolom chat. Sekali lagi saya masukin di situ Bapak Ibu ya. Silakan di copy, disimpan dulu untuk Bapak Ibu yang mungkin nanti mau kontribusi dengan donasi terbaiknya. Klik linknya, pilih nominal donasinya, masukin nama, nomor HP, nanti akan terhubung dengan admin lewat WhatsApp.
Baik, jazakumullah khairan kasiran untuk Bapak Ibu semuanya yang terlibat, semoga Allah ganjar dengan pahala terbaik atas sedekahnya. Allah terima dan harta yang tersisa Allah berkahi lipat gandakan makin banyak dan semoga atas sedekah ini Allah bersihkan dari segala dosa-dosa. Amin Allahumma amin. Jarakallahu fima ataita wa baraka fima aqwaita wa ja'alahu laka tahura. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, kita dengarkan kalimat penutup dari guru kita, sekaligus mohon berkenan dari Tuan Guru untuk memandu doa penutup pada majelis malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Ada orang yang mengeluarkan statement ungkapan, waduh kasihan mereka kena ujian. Sebetulnya kita juga sedang kena ujian. Kalau saudara kita itu diuji kesabarannya, menghadapi kehancuran, kita diuji kesabaran, apakah kita bisa menahan hawa nafsu untuk tidak terlalu sayang kepada harta, lalu berbagi kepada saudara kita. Jadi masing-masing kita kena ujian. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah dia sedang diuji dengan sakit. Kita yang sehat ini juga sedang diuji, apakah kita memanfaatkan kesehatan kita? Malam ini, ada di antara kita yang ngomong, oh dia sedang diuji. Dia nggak ada signal. Dia sedang putus. Nggak ada TV, nggak ada handphone. Kita juga yang ada signal, yang sehat, yang hidup sedang diuji. Kita ini semua dalam ujian. Oh alhamdulillah kami malam ini bisa ngaji. Kita juga sedang diuji. Apakah kita lalu menjadi ria, menjadi besar kepala, menjadi takbur. Ujian itu baru selesai ketika kita semua husnul khatimah. Kita sedang diuji. Apakah kita sanggup membiarkan saudara kita malam ini kena nyamuk? Sanggupkah kita mereka besok pagi tidak sarapan? Lalu kita mengatakan, amanna, kami beriman. Wa ana minal muslimin, aku seorang muslim. Tapi kenyataannya perbuatan kita jauh dari sifat orang beriman. Kita sedang diuji kesempurnaan iman beberapa bulan ke depan ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah bosan, jangan pernah muak. Terus, karena saudara kita masih terus. Belum lagi selesai, tadi petang kita dipertontonkan bagaimana saudara kita di Gaza, kemah-kemahnya dipukul angin kencang. Mudah-mudahan Allah menguatkan saudara kita, menguatkan juga kita semua. Al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah kajian ini ya Allah. Amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun, saudara-saudara kami yang belum peduli berikan hidayah. Allahumma arhamna, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami. Allahumma hadina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan saudara kami hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi salah satu sebab sampainya hidayah itu, supaya kami dapat amal jariah. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah rezeki pada kami, supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, menolong saudara-saudara kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin, tolong saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah, dalam kesusahan, dalam kepayahan, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, di Sudan, terutama yang ada di Gaza, Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bang Alvin Firdaus, Ustaz Rutim. Begitu juga dengan tim yang ada di Riau, jamaah, Bapak Ibu, abang kakak adik, sahabat jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tetap ngaji, tetap beramal, tetap berzikir, tetap istiqomah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz dan tim.
Semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz dan keluarga, menjadi wasilah Allah mudahkan segala urusan Ustadz, diberikan kelancaran dalam dakwah, rezeki lancar, berlimpah. Amin Allahumma amin. Dan kami mendoakan juga ilmunya semoga juga bisa diamalkan untuk kita semuanya sebagai muridnya yang alhamdulillah hari ini kurang lebih 1 jam tadi bisa berdiskusi, berdialog bersama Tuan Guru. Ya, semoga apa-apa yang kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu, selain kita dapat ilmu, kita juga dapat keberkahan, ya dapat kebaikan yang nanti menjadi wasilah Allah ganjar dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf mungkin dalam memandu banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kekhilafan saya pribadi. Mari kita kontribusi dengan sesuai dengan kemampuan kita, ya bergerak dengan apa yang bisa kita gerakan gitu ya. Saya bergerak dengan mengajak Bapak Ibu, menggerakkan Bapak Ibu untuk ikut terlibat. Ada yang bergerak dengan menyumbang. Ada yang bergerak juga hanya share story Bapak Ibu. Share video-video penyaluran sidak ke Sumbar. Barangkali ada orang yang lihat kemudian ingin ikut donasi, Bapak Ibu kasih linknya ya lewat grup WhatsApp yang Bapak Ibu punya mungkin, silakan. Jadi Bapak Ibu banyak potensi kebaikan yang bisa kita garap ya selain kita berdonasi. Bapak Ibu juga bisa membagikan informasinya ke grup-grup keluarga kita, ajak orang lain untuk ikut terlibat, yang mudah-mudahan kita juga kecipratan pahalanya. Sebagaimana Nabi sering menyampaikan, Nabi bersabda, man dala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Kita cuman ngasih tunjuk, ya yang mau donasi, yang mau ikut terlibat, pakai link ini. Bapak Ibu cuman nge-share link itu aja, ada orang donasi, insya Allah dapat kebaikan, kecipratan pahalanya. Bantu kami bagikan link-linknya, alhamdulillah sudah terhimpun 1 miliaran Bapak Ibu, 1 miliaran lewat sidak ini, yang insya Allah kami salurkan beberapa hari yang lalu. Kita kirimkan 20 kontainer, ya 20 kontainer yang banyak beragam isinya Bapak Ibu ya. Terutama di sana itu yang paling urgent adalah air bersih, kebutuhan air bersih. Jadi yang terbanyak kami alokasikan dalam bentuk tong-tong oren itu Bu, tong-tong oren, kemudian makanan siap saji. Terakhir kami mengirimkan ini mobil double garden karena di sana cukup ekstrim, jadi kita kirimkan mobil dengan merek Triton kalau tidak salah, beserta dengan ada genset dan Starlink. Starlink itu untuk wifi, untuk koneksi dengan luar. Alhamdulillah kita punya misi juga membantu para relawan. Nah ini relawan juga ada yang belum kita pikirkan Bu. Jangan sampai relawan juga jadi korban kan. Nauzubillah. Korban sudah terlalu banyak, relawan kecapean, tidak ada yang memikirkan juga jadi korban. Maka relawan ini juga perlu kita pikirkan. Maka kita alhamdulillah hari ini tim ada 2 orang dari sidak dengan armada yang lain, dengan lembaga yang lain, kurang lebih ada 4, jadi konvoy ke sana dalam misi untuk membantu para relawan, menyisir relawan-relawan di posko-posko untuk bantu mereka, apa kebutuhannya. Salah satu yang paling penting adalah koneksi Bapak Ibu, supaya terhubung dengan dunia luar begitu. Ya, kami kirimkan genset untuk listrik, Starlink, dan juga obat-obatan, vitamin terutama. Oke, yang ingin berkontribusi Bapak Ibu sekali lagi linknya ada di bawah sidak.id/. UAS Peduli Sumatera, sahabat UAS Peduli Sumatera. Klik linknya, Bapak Ibu bisa pilih dengan nominal berapapun. Ya, kalau misalkan kita belum sanggup untuk bersodakoh, Bapak Ibu bisa sodakoh bukan dengan uang, tapi dengan share. Copy linknya, bagikan di story WA. Ya, sering kan kita story WA, story WA atau share-share di grup-grup yang kita punya. Semoga orang lain juga melihat dan tergerak. Dan kita insya Allah dapat pahalanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon undur diri. Mohon maaf kami
mungkin banyak kekurangan, kritik dan saran silakan disampaikan. Insya Allah kritik dan saran yang membangun kami tampung, kami terima dalam rangka untuk perbaikan program ini yang lebih baik lagi. Insya Allah kita jumpa lagi nanti di tanggal 22 ya, insya Allah ya. Ini tanggal berapa? Betul, tanggal 23. Tanggal 23 hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.